Kelenteng adalah tempat ibadah dari teman-teman kita yang beragama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mujahid dan mujahidah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin. Makna ungkapan permintaan maaf adalah kalimat yang dikemukakan seseorang untuk meminta ampunan atas suatu kesalahan yang telah ia lakukan. Contoh kalimat permintaan maafnya adalah, "Maaf Ahmad, saya tidak sengaja menjatuhkan pensilmu." Adapun ciri-ciri ungkapan maaf. Yang pertama, meminta maaf adalah perbuatan yang terpuji. Yang kedua, jika melakukan kesalahan, beranilah untuk minta maaf. Yang ketiga, tunjukkan rasa menyesal saat meminta maaf. Yang keempat, berusahalah untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang kelima, meminta maaf dan memaafkan akan memperbanyak teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh tokoh dalam cerita. Berikut adalah contoh percakapannya. Nah, setelah kita belajar tentang kalimat langsung, marilah kita belajar tentang puisi. Berikut adalah contoh puisi. Puisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan kata pada puisi disebut diksi. Nah, yang kedua, setiap baris dalam puisi harus berkaitan. Yang ketiga, puisi dapat menggambarkan suasana atau keadaan yang dirasakan penulisnya. Dan yang keempat, membuat puisi berdasarkan gambarnya. Di sekolah ada beraneka ragam suku, ras, dan agama. Walaupun kita berbeda, mari kita saling menghormati dan saling menghargai. Menghormati agama lain merupakan sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang kedua, setiap lambang sila Pancasila memiliki makna masing-masing. Yang ketiga, salah satu sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila adalah tidak main hakim sendiri. Lambang, bunyi, dan makna sila Pancasila. Sila pertama lambangnya adalah bintang, yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Bintang bermakna cahaya, seperti Allah yang menjadikan cahaya bagi manusia. Yang kedua, rantai. Rantai yang bersusun, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, bermakna saling membantu. Yang ketiga adalah pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Akar pohon beringin menjalar, bermakna keanekaragaman. Yang keempat, kepala banteng, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bermakna musyawarah. Dan yang kelima adalah padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna kebutuhan dasar manusia.
Berikut adalah tempat ibadah di Indonesia. Yang pertama, masjid. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Yang kedua, gereja. Tempat ibadah orang Kristen adalah gereja. Yang ketiga adalah pura. Tempat ibadah orang Hindu adalah pura. Yang keempat, wihara, tempat ibadah umat Buddha. Kelenteng adalah tempat ibadah umat Konghucu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengukur panjang benda. Setiap benda memiliki ukuran masing-masing. Seperti contoh berikut. Tempat pensil memiliki panjang 10 cm. Benda yang kedua panjangnya 8 cm. Dan benda yang ketiga adalah 13 cm. Benda terakhir panjangnya 7 cm. Tadi kita sudah belajar tentang puisi, permintaan maaf, sila Pancasila lambang dan maknanya, dan yang terakhir adalah mengukur panjang suatu benda. Pelajaran kita kali ini selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan kemudian apabila engkau telah menghalalkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Sekian materi kita kali ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.